Hai adik-adik, jumpa lagi di Pupena 2A. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan belnya. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah. Ayo berlatih mulai halaman 41 hingga halaman 60. Ayo berlatih halaman 41. Nomor 1. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang tepat. Jawabannya adalah A. Masukkan bukumu ke dalam tas. B. Kerjakan soal di bukumu. C. Berbarislah dengan tertib. Selanjutnya, ayo berlatih halaman 42. Nomor 1, alat tulis yang dapat digunakan untuk menggambar adalah, adik-adik bisa dilihat di sini jawabannya. Di sini ada beberapa pilihan. Pensil dan penghapus boleh, atau pensil dan kertas boleh. Jadi silakan hanya memilih dua jawaban. Pertanyaan nomor 2, media gambar contohnya titik-titik dan titik-titik. Silahkan lihat jawabannya. Jawabannya adalah contohnya kertas dan daun, atau kain dan papan, atau kertas dan papan. Silahkan adik-adik pilih yang mana. Jawabannya hanya dua yang diminta. Pertanyaan nomor 3, gambar yang dibuat dengan cara membayangkan atau menghayal disebut Menggambar imajinatif. Selanjutnya halaman 44, ayo berlatih. Nomor 1, hitunglah penjumlahan bilangan berikut dengan kubus satuan A, B, dan C. Nah, adik-adik bisa lihat jawabannya. Untuk yang paling kiri jumlahnya 100, lalu yang kedua kubus satuannya berjumlah 10 masing-masing, ada 3 jadi 30, dan yang kecil-kecilnya ada 4 sehingga jumlahnya 134. Ditambah kubus satuan 100 ada 1, kubus satuan 10 ada 7, jadi jumlahnya 70, dan kubus satuan ada 7, jadi totalnya 177. Jadi kita susun seperti ini, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Karena satuan berjumlah 11, yang artinya 10 tambah 1 kan 11. Nah, 10 itu merupakan puluhan. Lalu kita satukan semua satuan, jadi totalnya 11. Lalu kita ambil 10 dan kita geser ke puluhan. Sehingga sisa 1 di satuan. Jadi 70 ditambah 10 hasilnya adalah 80. Ditambah 1 satuan. Maka total keseluruhannya adalah 200 ditambah 110 ditambah 1. Nah, adik-adik lihat, ternyata di puluhan ada ratusan, yaitu 110. Jadi kita akan pisahkan 100 dengan 10. Seperti adik-adik bisa lihat, 110 itu berasal dari 100 ditambah 10. Nah, 100-nya kita pindahkan ke ratusan, sedangkan 10-nya tetap di tempat puluhan dan satuan di tempat satuan. Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 300, ditambah 10 puluhan dan 1 satuan. Jadi hasilnya adalah 311. Jadi adik-adik, begitu caranya menghitung penjumlahan bilangan dengan kubus satuan. Untuk yang soal B dan C kalian lakukan seperti itu ya. Tadi kakak hanya mengajari cara menghitungnya. Selebihnya kakak hanya memberikan jawaban untuk B dan C. Untuk jawaban nomor 2 dan 3 silahkan adik-adik lihat di layar ya. Cara mengerjakannya seperti ini. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi satuannya di bawah dan puluhannya di atas. Kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 7, 10. Ditambah 1, 11. Jadi seperti tadi, puluhannya di atas dan satuannya di bawah. Kemudian kita jumlahkan yang paling kiri. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya adik-adik lakukan seperti yang kakak ajarkan ya. Berikut adalah jawaban nomor 3.
Cara mengerjakannya seperti tadi adik-adik. Sekarang kita beralih ke halaman 45. Ayo berlatih. Bacalah teks cerita di bawah ini. Adik-adik bisa melihat teksnya, dibaca ya. Lalu pertanyaan yang di bawah, garis bawahi kalimat perintah dalam teks di atas. Bacalah kembali kalimat perintah tersebut. Adik-adik harus tahu bahwa kalimat perintah selalu diberi tanda baca seru. Berarti jawabannya adalah buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Yang kedua, kerjakan dan berdiskusilah dengan teman sekelompokmu. Soal nomor 2, guru akan memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Pekerjaan rumah harus dikumpulkan hari berikutnya. Buatlah kalimat perintah yang akan diucapkan oleh guru. Kerjakan di buku PR dan besok dikumpulkan. Sekarang kita ke halaman 47. Ayo berlatih. Bacalah teks percakapan di bawah ini, jelaskan makna kalimat perintah tersebut. Tuliskan kalimat perintah yang ada pada teks percakapan tersebut. Yang pertama adalah duduklah di tempat masing-masing. Yang kedua, keluarkan buku dan alat gambar kalian. Yang ketiga, duduklah di tepi lapangan. Dan keempat, jangan mengganggu siswa lain yang sedang berolahraga. Berikut jawaban seluruhnya. Lalu adik-adik diminta untuk menjelaskan makna kalimat perintah tersebut. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Silahkan dicatat adik-adik. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman 49. Ayo berlatih. Contohnya 9 dikurang 7, 2. Lalu 3 dikurang 4 tidak bisa, kita pinjam satunya, jadi 13 dikurang 4 sama dengan 9. Lalu selanjutnya juga begitu, yang B, 5 dikurang 5, 0, 2 dikurang 0, 2, 2 dikurang 1, 1. Lalu yang C, 9 dikurang 9, 0, 6 dikurang 4, 2, 2 dikurang 1, 1. Lalu 2A juga, 8 dikurang 3, 5, 6 dikurang 3, 3, 2 dikurang 2, 0. Jadi tidak usah ditulis nolnya. Lalu yang B, 8 dikurang 8, 0, 7 dikurang 7, 0, 2 dikurang 1, 1. Kalau nolnya di depan tidak usah ditulis ya adik-adik. Kalau misalnya di belakang baru ditulis. 8 dikurang 5, 3 yang bagian C. 9 dikurang 5, 4, 2 dikurang 1, 1. Untuk pengurangan di sini akan ajari bagaimana caranya. Oke, kita mulai soal nomor 1. 0 dikurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari 5, sehingga 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi otomatis 5 berubah menjadi angka 4 karena dikurang 1. Sekarang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi silahkan adik-adik untuk soal yang B, C, dan D ikuti seperti yang kakak ajarkan ya. Adik-adik, halaman 49 kita akan mempelajari mengenai sketsa gambar. Lalu kita ke ayo berlatih halaman 50. Soal nomor 1, buatlah huruf-huruf berikut di buku gambarmu. Pertanyaan yang A, huruf manakah yang memiliki garis lurus saja? B, huruf manakah yang memiliki garis lengkung saja? C, huruf manakah yang memiliki garis zigzag saja? D, huruf manakah yang memiliki garis gelombang? E, huruf manakah yang memiliki 2 jenis garis? Garis apakah itu? Berikut jawabannya. Untuk soal nomor 2, silahkan gambar sendiri ya adik-adik, kalian bisa Google. Sekarang kita ke halaman 51, ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Jawabannya adalah Jangan direntangkan. Nomor 2, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar di sekolah dengan rapi. Jawabannya adalah
Anak-anak, kerjakan soal halaman 34. Sekarang kita akan beralih ke halaman 54. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Sekarang kita akan membahas pertanyaan nomor 1. Berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jawaban adalah hanya nomor 2. Kenapa? Di sini kakak akan memberikan alasannya. Berteman tanpa membeda-bedakan teman itu sesuai dengan pengamalan sila kelima. Lalu mengajak bermain dengan teman yang berbeda suku termasuk pengamalan sila kedua. Pertanyaan nomor 2. Dedi mempunyai teman yang tunawicara. Dedi menghargai temannya itu seperti Dedi menghargai temannya yang lain. Apakah sikap Dedi menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Berikan alasanmu. Pertama, adik-adik harus tahu apa yang disebut dengan tunawicara. Butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua. Di sini adik-adik bisa lihat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jika adik-adik baca ke bawah, masih banyak lagi yang keterangan. Tetapi yang sesuai dengan soal nomor 2, jadi cukup hanya pasal yang kedua. Jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 2 adalah tidak. Karena alasannya sesuai dengan pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, butir yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti adik-adik boleh tuliskan sebagai tambahan alasannya ya di buku tulis kalian. Baiklah, kita akan ke halaman 56. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Jadi jawabannya sudah ada di situ. Kalau untuk yang soal nomor 2, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam itu sesuai dengan pengamalan sila yang kedua. Jadi dia tidak termasuk ke sila yang kelima. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 3. Ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang keempat, ceritakan pengalamannya yang menunjukkan sila kelima Pancasila di sekolah. Adik-adik bisa menuliskan tentang pengalamanmu pada waktu pemilihan ketua OSIS ataupun juga mungkin pemilihan ketua kelas atau juga pada waktu kalian memutuskan untuk pergi liburan kemana. Jadi itu bisa dijadikan contoh. Lalu yang keempat, kerja bakti membersihkan kelas, berperilaku baik pada guru dan teman. Selanjutnya kita ke Ayo Berlatih halaman 57. Pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 473 buku. Buku tersebut dipinjam siswa sebanyak 156. Ingat adik-adik, kalau dipinjam itu sudah pasti dikurang atau minus. Berapa sisa buku di perpustakaan? Jadi karena 3 dikurang 6 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari angka 7. Jadinya 13 dikurang 6 sama dengan 7. Lalu tadi kan dari angka 7 kita pinjam 1 sehingga 7 berubah menjadi angka 6. Sekarang 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi sisa buku di perpustakaan adalah sebanyak 317 buku. Soal nomor 2. Pak Guru mempunyai 381 lembar kertas. Sudah digunakan sebanyak 95 lembar. Jadi digunakan sama dengan soal nomor 1 dipinjam. Jadi minus 381 dikurang 95. 1 dikurang 5 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari angka 8. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Karena kita pinjam tadi 1 angka 8, jadi angka 8 berubah menjadi angka 7.
Jadi 7 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam 1 dari angka 3, sehingga 17 dikurang 9 sama dengan 8. Nah tadi kita sudah pinjam dari angka 3, jadi sisanya 2. Nah 2-nya langsung kita turunkan saja. Jadi jawabannya sisa kertas Pak Guru adalah sebanyak 286 lembar. Soal nomor 3. Lala mempunyai 225 lembar kartu, diberikan pada Sita 80 lembar dan Mirna 74 lembar. Berapa sisa kartu Lala? Ingat, tadi dipinjam, digunakan, sekarang katanya diberikan, itu dikurang atau di minus. Buku itu diberikan kepada Sitar dan Mirna. Jadi 80 ditambah 74 sama dengan 154. 225 dikurang 154. Ingat selalu dimulai dari satuan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 22 dikurang 15 sama dengan 7. Jadi sisa kartu Lala adalah 71 lembar. Sekarang kita ke halaman 57, ayo berlatih. Pertanyaan nomor 1, garis bawahi kalimat perintah pada teks lagu berikut, lalu tuliskan makna kalimat tersebut. Pada bait pertama, kita tidak menemukan kalimat perintah. Bagaimana dengan bait kedua? Mari kita sama-sama lihat. Rajinlah selalu tentu kau dapat, hormati gurumu, sayangi teman. Jadi jawabannya itu ya adik-adik. Sekarang kita beralih ke halaman 59 dan 60. Halaman 59 nomor 1 dan 2 sudah ada jawabannya. Untuk jawaban nomor 3 bisa adik-adik lihat di sebelah kanan. Adik-adik silahkan memilih 2 ya. Boleh. Jangan baca buku itu. 1. Jangan suka menyakiti orang. 2. Ayo kita bermain kartu belajar. 3. Duduklah di depan. 4. Tolong jangan berisik saat guru tidak di kelas. 5. Semua murid diharapkan mengenakan seragam dengan rapih. 6. Jadi silahkan pilih ya adik-adik. Muatan SBDP halaman 59. Nomor 1 dan 2 sudah ada jawabannya. Untuk jawaban nomor 3 adalah adik-adik bisa mendapatkan jawabannya di halaman 53 paling atas, yaitu menggambar imajinatif. Soal muatan matematika halaman 59 nomor 1. Hasil penjumlahan berikut yang benar adalah C. Nomor 2. Hasil pengurangan berikut yang terbesar adalah C. Tanya nomor 3. 125 ditambah berapa supaya 300? Jadi kita buat seperti ini sehingga hasilnya adalah 175. Untuk soal nomor 4, adik-adik bisa lihat jawabannya di sebelah kanan. Untuk soal nomor 5, adik-adik bisa lihat jawaban di sebelah kanan. Siswa laki-laki 153, selisih siswa laki-laki dan perempuan 25. Jadi tinggal kita kurangi saja ya. 153 dikurang 25 sama dengan 128. Kita sekarang ke halaman 60, muatan PPKN. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 jawabannya 4. Lalu untuk nomor 4 dan 5, adik-adik bisa lihat dan salin. Untuk nomor 4, tuliskan contohnya 1 saja. Lalu untuk nomor 5, tuliskan 3 ya. Baiklah adik-adik, untuk tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah sudah selesai kita bahas mulai halaman 41 hingga halaman 60. Selanjutnya kita akan bertemu di tema 1 hidup rukun subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat. Sampai jumpa.